ketika kita menutup pintu kan karena dia posisi door, jadi kan dia masih tetap nyala. Nah, kita lalai tuh. Dia itu juga bisa nyebabin aki tekor. Ya, halo semua, kembali lagi di channel Pitcar Service, sahabat mobil Anda, kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas seperti biasa sebuah komponen yang cukup penting pada sebuah mobil, yaitu aki. Nah, aki sendiri itu cukup penting ya dalam sebuah mobil, karena mobil kalau tidak ada akinya atau ada akinya tapi akinya soak, itu aja udah berpengaruh banget pada sebuah mobil. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya kita sambil tanya-tanya pada mekanik untuk kejelasan tentang aki, apa sih perbedaan aki, terus fungsi aki, terus mungkin cara perawatan aki, kekurangan kelebihan aki basah dan aki kering. Ayo. Oke, Pak Adi, mungkin perkenalan dulu. Ya, oke. Kami kenalkan ya, nama saya Adi. Di Pitcar saya sebagai instrukturnya ya. Mungkin di sini udah bikin beberapa catatan itu untuk menanyakan ke seorang instruktur nih. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan itu penyebab aki gampang soak, rusak ataupun tekor, Pak. Nah, itu ada beberapa poin mungkin. Betul. Apa aja sih yang bikin aki bisa tekor? Siapa tahu kan untuk om-om semua, ibu-ibu semua punya mobil yang baru beli aki tahu-tahu tekor, baru kemarin kok tahu-tahu tekor, itu kan emosi sendiri ya. Mungkin ini langsung tanyakan kepada pakarnya untuk menjelaskan kenapa sih aki itu bisa tekor. Ya, kalau untuk kita bilang tentang aki tekor ya, gampang tekor ya. Yang pertama kali kita cek tuh sebenarnya itu sistem pengisiannya. Kalau sistem pengisiannya dia normal, itu aki harusnya awet. Kalau secara teorinya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan baru beli aki 1 hari terus tekor, nah kita perlu cek dulu nih sistem pengisiannya. Sistem pengisian yang standar tuh dia di angka 13,5 sampai 14 volt ya. Itu di mobil-mobil sekarang. Terus penyebab yang sering terjadi nih di Pitcar ya. Nah, sebenarnya kesalahan dari ininya sih ke usernya sendiri. Jadi ketika kita menyalakan lampu kabin, posisinya di posisi door ya. Ketika kita menutup pintu kan karena dia posisi door, jadi kan dia masih tetap nyala. Nah, kita lalai tuh. Dia itu juga bisa nyebabin aki tekor. Terus juga sama nih posisi lampu yang di penahan matahari tuh, yang vanity mirror yang buat ini. Nah, itu kadang-kadang kan lupa juga tuh. Ada yang model di slide terus dia lampunya nyala. Nah, kita lupa nggak nutup lagi. Ya, kebanyakan sih itu kalau untuk penyebab aki ini ya, sering tekor. Nah, terus tambahan lagi ya, kalau misalkan aki cepet tekor juga kita cek dulu nih, ada arus yang bocor apa enggak di sistem mobil kita. Biasanya kalau mobil standar sih jarang ya kebocoran arus. Yang sering menyebabkan bocoran arus tuh biasanya aksesoris nih, kayak audio, back sonar itu juga sering nyebabin bocoran arus ya. Oke. Mungkin air aki itu bisa ngaruh nggak sih, Pak? Kalau air aki itu dia lebih spesifik ke aki basah. Aki basah. Nah, jadi kalau misalkan sebenarnya kalau untuk aki basah ya, kita bicara aki basah. Nah, dia kan ada indikator pengisiannya nih, ada upper dan lower. Sebenarnya kita kalau mengisi air aki, terutama air aki basah tuh dia nggak boleh di atas batas atas ya. Dia harus di tengah-tengah. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini harus di tengah-tengah, upper dan lower. Kalau kita mengisinya di atas ini, nanti penguapannya akan tinggi. Nah, dan di sini sering terjadi kayak jamur yang hijau-hijau itu loh. Oh, oke. Nah, mungkin nih ada pertanyaan lagi nih untuk tadi kan udah penyebab masalah aki gampang soak. Nah, mungkin untuk nanti next video kalau emang om semua, ibu-ibu semua pengen tahu, kan tadi ada nih kebocoran arus. Nah, kan kita di sini tidak menjelaskan ya cara ngeceknya kebocoran arus. Karena kalau kita jelaskan di video ini pun kayaknya panjang banget nanti ya. Jadi mungkin kita dibikin di video selanjutnya. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi. Tadi kan masalah nyinggung aki basah dan aki kering. Apa sih perbedaan aki kering dan aki basah menurut Pak Adi gitu loh? Kalau perbedaannya secara fisik ya, biasanya kalau untuk aki kering dia lebih compact ya, dia lebih kecil ininya, akinya. Enteng. Betul, enteng. Terus
Kalau untuk aki kering dia lebih tahan goncangan. Karena nggak ada uapan kali ya, itu lubang-lubang yang Iya, buat betul. uap-uapan gitu, jadi tahan goncangan. Jadi kalau misalkan aki basah, dia kan pasti ada lubang penguapannya nih di atas tutup akinya. Nah, jadi dia kalau sering kena goncang dan pengisian air akinya kok lebih dari batas atas, dia sering tumpah ya, sering muncrat ke atas ke samping sini. Cuma kalau untuk aki basah nih, kalau aki basah untuk pengisian dia air aki itu ada dua jenis ya. Aki yang buat penambahan juga sama aki yang buat ngisi awal. Kalau kita sebenarnya kita hanya maintenance dan kita pilih air aki yang khusus penambahan. Biasanya tuh di segelnya warna biru. Oh, ada perbedaannya? Ada bedanya. Oh, oke. Nah, ini untuk om semua, kalau pengen ngisi air aki sendiri, nah itu dipastikan air akinya beda. Air akinya itu beda. air akinya biasanya yang warna biru. Warna biru. Nah, kalau Segelnya atau airnya? segelnya warna Segelnya biru. warna biru itu untuk pengisian. Pengisian. Ah, oke. Penambahan Itu jadi lah. catatan ya buat penambahan ketika mobil om semua air akinya kurang, itu yang dibeli air aki yang segelnya warna biru. Biru. Jangan yang Mungkin- merah ya. Kalau merah aki zur. Oke. Nah, mungkin di video kali ini kita hanya membahas sedikit tentang gambaran aki, yaitu kenapa sih aki itu gampang soak, gampang tekor, dan apa sih perbedaan aki kering dan aki basah. Mungkin untuk om semua yang akinya gampang tekor dan melalaikan hal-hal sederhana kayak tadi masalah menutup pintu, masalah aksesoris, dan om semua itu ngerasa kayaknya nggak ada kebocoran arus, kayaknya aku juga matiin lampu. Nah, itu mungkin bisa dari pengisian. Mungkin kalau untuk pengisian bisa dibawa ke bengkel terdekat. Nah, selanjutnya mungkin untuk video next kalau emang butuh lebih rinci tentang aki, mungkin tentang cara sederhana kita bagaimana sih ngecek pengisian pada sebuah aki, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya. Maaf kalau banyak salah, banyak kita juga menjelaskan yang terlalu belibet-belibet, gak jelas karena kita juga masih pemula. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.